Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Attahi Attano Nato Kohi Nato Parosia. Atanahi Sudantena Natang Labati Dulabang. Diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri. Karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya setelah dapat mengendalikan diri sendiri dengan baik, ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar didapat. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat malam, Romo, Ibu, Bapak, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Dharma, baik yang berada di wihara yang mengikuti puja bakti uposatha secara langsung, maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumahnya masing-masing. Waktu memang berlalu sangat cepat. Tanpa terasa hari ini kita telah sampai pada tanggal 1 di bulan keempat, masih bulan keempat. Karena menurut penanggalan Imlek, bulan 4 tahun ini 2 kali. Orang Tionghoa menyebutnya Lun Sigwe. Ya, bulan 4 yang diulang. Nah, sekarang kita berada pada tanggal 1 di bulan keempat yang diulang, Lun Sigwe Ceit. Nah, tanpa terasa perayaan Trisuci Waisak telah berlalu 2 minggu. Ya, jadi kalau dihitung bulannya kita sudah lewat dari bulan Waisaka. Ya, tapi kalau ada pun yang masih memperingati, ya silakan saja, tidak jadi masalah. Dan memang waktu berlalu begitu cepat. Hari ini hari terakhir puasa bagi saudara-saudara kita yang beragama Islam. Besok mereka merayakan hari kemenangannya dengan hari raya Idul Fitri. Namun sama, ya semua kita mengalami hal yang tidak biasa, ya sama seperti perayaan Waisak, Idul Fitri besok juga dirayakan dalam suasana PSBB di banyak tempat, ya karena ternyata pandemi COVID-19 ini belum berakhir di Indonesia. Nah, pada kesempatan puja bakti uposatha hari ini, kami mengajak kita semua untuk mengambil tema dalam Dharma Desana ini, yaitu COVID-19 berdamai atau terserahlah. Ya, memang kalau kita lihat akhir-akhir ini belum seperti yang kita harapkan. Ya, kurva dari penularan COVID ini masih terus naik. Terakhir sudah mencapai lebih dari 20.000 orang.
Dan menurut para pakar, ini akan terus naik. Setelah selesai Lebaran ini akan terus naik. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan kali ini kita berbicara mengenai COVID-19, berdamai atau terserahlah. Ya, kalau kita lihat, ya, mengapa semakin naik? Karena ada satu faktor di mana kita ini tidak patuh. Ya, tidak patuh. Semua protokol kesehatan, protokol sosial, protokol perjalanan, dan lain sebagainya yang telah dianjurkan, disarankan, bahkan ya sudah dijadikan peraturan oleh pemerintah, tidak kita ikuti dengan baik. Kita tidak berdisiplin. Mungkin faktornya banyak yang belum tahu. Sebenarnya memang keterlaluan juga. Ya, sudah begitu gencarnya media-media menjelaskan mengenai COVID-19 ini, kalau ada yang belum tahu ya bagaimana juga. Ya, tapi begitulah fenomena dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya juga banyak menemui orang yang tidak mengerti. Ya, tahu ada COVID, tetapi COVID-19 itu, coronavirus disease 19 itu apa? Ya, bagaimana penyebarannya, bagaimana menanggulanginya, bagaimana mengantisipasinya, tidak mengerti. Nah, ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Kemarin ada orang yang tanya ke saya, Romo, kapan anak-anak mulai sekolah? Saya bilang belum tahu lah, belum ada keputusan dari wali kota maupun dari dinas pendidikan. Dibilang kan, orang bilang bulan Juni COVID ini berakhir. Saya ketawa. Ya, ini seperti kayaknya ada satu periode mulai tanggal sekian, berakhir tanggal sekian. Saya bilang mana ada. Siapa yang berani bilang bahwa awal Juni nanti COVID ini berakhir? Itu kan dah ada. Yang diprediksi orang itu ya karena kita sudah terlalu lama PSBB mungkin akan dilonggarkan. Itu bukan COVID-nya berakhir, COVID-nya belum berakhir. Malah tendensinya semakin naik. Ya, sudah mencapai 20.000 orang lebih di Indonesia saja. Yang tadinya diharapkan menurun ternyata tidak. Nah, salah satu faktornya adalah kita tidak disiplin. Ya, awal-awalnya masih patuh, tapi akhir-akhir ini semakin banyak yang melanggar. Mungkin karena sudah jenuh di rumah, sudah bosan, ya stay at home. Sekarang tidak ada bedanya, tetap ramai di mana-mana juga ramai. Terutama di pasar, di pusat-pusat perbelanjaan ramai sekali. Ya, seperti tidak ada aturan PSBB, pembatasan sosial berskala besar itu seolah-olah sudah tidak ada. Ya, dan yang paling parah lagi. Ya, sudahlah dilanggar, ya, hampir semua dilanggar. Kalau udah stay at home, berkeliaran, tapi masih menjaga jarak, masih tidak berkerumun ramai, mungkin masih mending. Nah, inilah perlunya kita mengontrol diri sendiri-sendiri, diri masing-masing. Makanya tadi saya mengutip ayat dari Dhammapada, Atahi Atanonato, dirimu adalah pelindung bagi dirimu. Tidak ada pelindung yang lain yang lebih baik daripada kita yang melindungi diri kita sendiri. Ya, kalau kita sendiri tidak bisa melindungi diri kita, siapa pula lagi yang mau melindungi diri kita? Itu ajaran Buddha. Ya, jadi banyak orang yang tidak ngerti. Ya, seperti stay at home. Mengapa stay at home? Dia tidak ngerti. Makanya mau keluar juga. Ya, macam-macam cara. Ada menjadi guyonan-guyonan dan lain sebagainya. Tetapi tetap saja dilanggar. Keluar rumah disuruh pakai masker, tidak pakai masker. Yang pakai masker malah dagunya. Yang harus ditutup itu mulut dan hidung, tapi maskernya di dagunya. Ini kan namanya tidak ngerti. Ya kan? Atau di lehernya. Ya, mana masker ini? Masker. Tapi bukan yang harusnya menutup hidung dan mulut, nah, tapi lehernya, dagunya yang ditutup. Ini kan namanya tidak ngerti.
ya. Kemudian berkerumun ramai-ramai, ya. Nah, termasuk juga kadang-kadang orang baksos. Orang baksosnya sendiri tujuannya baik, tetapi tidak ngerti, karena tidak ngerti, tidak waspada, tidak mawas diri namanya, ya, tidak hidup sadar penuh, wah sudah berkerumunan. Ya, ini pun jadi satu hal yang kurang baik. Jadi makanya hidup berkesadaran, hidup sadar penuh, hadir secara utuh itu sangat perlu. Saya sangat menekankan hal ini, mungkin ada juga yang sudah bosan dengarnya. Tetapi inilah ajaran Buddha. Ya, ajaran Buddha memang agak khas dari yang lain-lainnya. Ya, Buddha tidak menjanjikan apa-apa kalau kita sendiri tidak mau berusaha, tidak mau berjuang. Termasuk mengendalikan diri sendiri. Ya, kita yang harus atur. Ketika kita berada di tengah kerumunan orang, kita harus menghindar. Karena kita tahu. Nah, inilah kemudian yang dikatakan sebagai berdamai. Berdamai dengan situasi dan kondisi, bukan berdamai dengan COVID-19-nya. Berdamai dalam hal ini yang dimaksud adalah beradaptasi. Ya, kita harus mulai dengan satu kebiasaan-kebiasaan baru yang selama ini tidak kita lakukan. Ya, kalau dulu orang sering cuci-cuci tangan mungkin ditegur, loh kok cuci-cuci tangan, bikin habis air, bikin habis sabun. Tetapi sekarang justru kebiasaan baru kita harus sering cuci tangan. Ya, makanya dalam renungan Waisak kemarin, ya kita harus bisa menerima perubahan. Kita harus bisa menerima ketidaknyamanan. Ya, kita jangan terlalu menderita karena perubahan, jangan terlalu menderita karena ketidaknyamanan. Semuanya harus kita terima. Ya, kalau kita memang ingin hidup ini berlanjut, kita harus berdamai, harus beradaptasi. Kebiasaan-kebiasaan dulu jangan diteruskan lagi kalau tidak sesuai dengan situasi dan kondisi pandemi ini. Para ahli sudah mengatakan bahwa COVID ini tidak akan berakhir. Tidak akan berakhir maksudnya tidak akan lenyap dari bumi ini. Orang kaget, sebenarnya tidak usah kaget. Cacar juga belum lenyap dari bumi ini, sudah puluhan tahun. Ya, pandemi cacar dulu pernah terjadi, sekarang belum lenyap, masih ada orang yang terkena penyakit cacar. Ada cacar ini, cacar segala macam masih ada. Tetapi karena sudah ada vaksinnya, nah dia bisa dikendalikan. Nah, karena kebiasaan kita sudah beradaptasi, kita sudah bisa mengendalikan. Itu yang diharapkan nanti COVID ini. Ya, kalau dia sama sekali virus ini lenyap dari muka bumi, para ahli mengatakan tidak mungkin. Virus corona ini akan terus ada. Hanya saja kita beradaptasi. Kebiasaan-kebiasaan dulu yang bisa menyebabkan kita tertular, terpapar COVID-19 ini, itu dicegah. Itu yang maksud dengan berdamai. Ya, jadi kebiasaan cuci tangan, kebiasaan hidup sehat, makanan sehat, ya, menjaga pola hidup yang sehat sehingga imunitas tubuh kita tetap terjaga, tetap prima, ya, berolahraga, berjemur. Jangan waktu ada COVID saja, sekarang banyak orang yang berjemur, ya, makan yang sehat, tidur yang cukup. Tetapi nanti kalau diumumkan virus corona sudah berlalu, wah, kita kembali lagi kebiasaan semula. Ya, tidak jaga kesehatan, tidak makan sehat, tidak pola hidup sehat, ya. Nah, ini yang dikatakan berdamai. Ya, jadi kita menyesuaikan. Ini perubahan. Perubahan itu adalah satu keniscayaan. Buddha sendiri mengatakan, ya, yang disebut sebagai anicca sering diterjemahkan sebagai tidak kekal. Nah, tidak kekal itu mengapa ketidakkekalan itu jadi sesuatu kondisi? Karena adanya perubahan. Ya, jadi hakikat itu adalah perubahan. Karena dia berubah, dia menjadi tidak kekal. Nah, itulah yang dikatakan sebagai berdamai dengan COVID. Nah, jadi kita nanti seumpamanya, ya, PSBB sudah dicabut, kita boleh ke wihara lagi,
Saya tidak tahu nih, saya tidak bisa bayangkan apakah nanti minggu pertama ketika PSBB dihapuskan, ya misalnya, apakah wihara full penuh atau tetap sepi. Karena sekali lagi, orang tidak ke wihara sekarang ini pertama karena memang menjaga diri, ya sesuai dengan anjuran pemerintah stay at home. Kalau yang begitu, kalau umat yang seperti itu, pasti setiap live streaming baik puja bakti minggu, puja bakti uposata pasti dia ikut. Tapi kalau yang malas, ini kesempatan, ya kalau anak sekolah ini kesempatan. Romo udah bisa marah, udah bisa negor, guru udah bisa absen karena memang PSBB. Nanti begitu PSBB dicabut, boleh ke wihara lagi, juga tidak ke wihara. Kalau ditanya apa? Nggak tahu saya pikir wihara masih tutup. Padahal wihara tidak pernah tutup, kecuali malam hari. Kalau sudah jam 9 malam ya tutup. Ya, kalau siang hari buka terus. Ya, tidak ada masalah. Orang datang puja bakti sendiri-sendiri, tidak apa-apa, itu tidak melanggar PSBB. Dia datang puja bakti sendiri, ya terus dia berdoa, dia pulang, tidak apa-apa. Justru dalam situasi seperti ini, kalau orang berdoa itu suatu hal yang baik, akan menenangkan hatinya, ya akan menenangkan pikirannya, dan itu bisa membuat dia menjadi tenang, tentram, damai, bahagia, dan imunitasnya bisa meningkat. Nah, jadi sekali lagi berdamai dengan COVID ini. Ya, jangan ikut-ikutan. Ya, sekarang saya lihat ya ramai memang karena mau lagi lebaran, pusat-pusat perbelanjaan penuh seolah-olah orang sudah lupa dengan COVID-19. Nah, ini yang ditakuti nanti prediksi dari para ahlinya nanti setelah selesai ramai-ramai ini kurvanya akan terus naik. Ini yang paling kita takutkan. Ya. Nah, ini juga kalau kita melakukan hal ini, hendaknya kita renungkan baik-baik. Ya, kita boleh bilang terserah. Ya, ada lagi saya baca kemarin. Yang penting baju baru, mau mati matilah gitu. Ada lagi yang jawab begini. Nah, kalau sudah beli baju baru terus mati, dah ini pakai baju baru. Ya tunggu yang gunakan aja. Tetapi dari segi ajaran Buddha, ya kita harus melindungi diri kita sendiri. Nah, ini saya akan menceritakan satu perumpamaan singkat ya, menjelaskan sebuah sutta. Ya, pada satu ketika ceritanya begini. Pada satu ketika ada dua orang pemain akrobat bambu. Ini waktu zaman hidup Buddha di India itu ada akrobat bambu. Jadi yang satu pegang bambu, yang terus yang lain naik ke puncak bambunya. Dia akan membuat atraksi-atraksi di puncak bambu tersebut. Nah, ini namanya akrobat bambu. Jadi dua orang ini terdiri dari seorang guru dan seorang murid. Ya, ketika pertunjukan mau dimulai, ya gurunya bilang sama muridnya, "Wahai muridku, kamu jaga saya jaga kamu, maka kita akan bisa main akrobat dengan bagus dan menyenangkan hati penonton." Terus muridnya bilang begini, "Bukan begitu guru, aku menjaga diriku, guru menjaga diri guru." Ya, itu katanya. Nah, yang mana yang dibenarkan oleh Buddha? Buddha mengatakan muridnya betul. Muridnya jaga dirinya, gurunya jaga dirinya. Loh, kayaknya egois. Bukan. Ketika kita menjaga diri kita, berarti kita menjaga orang lain. Ketika kita peduli pada diri kita peduli pada orang lain. Ketika orang lain peduli pada dirinya, berarti dia peduli kita. Nah, hal ini sangat tepat dilaksanakan pada situasi COVID ini. Ketika kita memakai masker, seolah-olah kita melindungi diri kita sendiri. Tetapi sebenarnya, saya memakai masker, Anda memakai masker, si A, si B, si C memakai masker, mereka melindungi dirinya masing-masing, tetapi dengan demikian sekaligus melindungi orang lain. Betul atau tidak? Saya pakai masker, dia pakai masker. Ketika saya batuk,
ya, droplet saya tidak kena ke dia. Ketika dia batuk, dropletnya juga tidak kena ke saya. Kan berarti betul seperti katakan oleh Buddha. Ketika Anda menjaga diri Anda, berarti Anda menjaga orang lain. Ketika orang lain menjaga dirinya, dia juga menjaga kita. Inilah satu fenomena yang harus kita lakukan di tengah-tengah wabah COVID ini. Banyak hal-hal lain. Ya, jadi kalau kita masing-masing bisa menjaga diri kita, bisa melindungi diri kita, bisa membuat diri kita berdisiplin, maka ini juga akan bermanfaat bagi orang lain. Tidak hanya untuk diri kita sendiri. Nah, inilah yang berlaku di tengah-tengah COVID ini. Ya, stay at home, kita stay at home. Kelihatannya kita yang melakukan, tetapi itu bermanfaat bagi orang lain. Orang lain stay at home, dia juga memberi manfaat bagi kita. Apalagi kalau kita lihat memberi manfaat ini kepada tim medis. Kadang-kadang kita jadi sedih lihat ada beberapa tim medis yang sudah pasrah, putus asa, bahkan ada yang sudah emosi, ya, mereka sudah emosi karena mereka mati-matian siang malam tanpa istirahat menolong pasien-pasien COVID yang semakin lama semakin banyak. Sementara orang yang masih sehat tidak peduli. Ya, kalau pasien terus bertambah, kan kerja mereka tambah berat, mereka terpaksa harus lebih lama meninggalkan keluarganya. Tadi ada saya lihat di WhatsApp seorang anak, ya, mungkin itu memang sengaja disuting. Dia bilang, ya, tolonglah, patuhilah peraturan pemerintah, karena mamanya perawat sudah 1 bulan lebih tidak ketemu dengan dia, karena harus merawat pasien. Kita melihat begini sedih, ya, tetapi ada orang-orang yang tidak peduli saja. Biar aja, memangnya gua pikirin, itu udah urusan gua. Lu mau ketemu sama mama lu, tidak mau ketemu mama lu, memangnya urusan gua, kan gitu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita pikir, alangkah tidak berperasaannya kita, ya. Sudah orang bilang begitu, tolonglah, jagalah kesehatan, ya, supaya jangan tambah terus pasien COVID ini yang positif. Menambah berat kerja dokter, tim medis, perawat, ya, termasuk TNI, polisi yang semakin sibuk, ya, gara-gara kita tidak patuh, ya, dikasih pembatas, disuruh mau periksa masuk satu kota diperiksa, malah ada yang terobos. Kejadian di Surabaya malah polisi ditabrak. Coba bayangkan tuh, betapa tidak pedulinya kita dengan kondisi ini. Jadi sekali lagi, kepedulian itu perlu. Dan kemudian marilah kita sama-sama gotong royong. Gotong royong, ya, kita membantu supaya suasana dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini dapat sama-sama kita ringankan. Nah, inilah aksi-aksi sekarang yang dilakukan oleh banyak kelompok yang memberikan bantuan sembako, bantuan nasi bungkus, bantuan APD untuk para tim medis, perawat dan lain sebagainya. Ya. Nah, juga pemerintah mencairkan namanya apa? Bantuan sosial tunai sosial. Ya, kalau dulu kan bantuan tunai langsung, ya, bantuan langsung tunai apa namanya. Artinya sekarang ada lagi. Itu sebenarnya untuk menolong agar orang-orang jangan sampai masyarakat ini, warga negara Indonesia ini, jangan sampai ada yang kelaparan. Tetapi justru sudah terima uang ini bukan beli makanan, malah beli yang lain-lain. Nah, ini kan namanya kita tidak peduli. Ya, nah hendaknya ini kita renungkan sama-sama. Ya, jadi sekali lagi, berdamai yang dimaksud dalam situasi pandemi COVID ini adalah kemampuan kita beradaptasi, menyesuaikan diri dengan kondisi yang sudah ada ini. Ya, yang lama yang belum kita lakukan sekarang harus kita lakukan, jangan sebut juga yang lama lagi. Ya, cuci tangan, jaga kesehatan, kemudian jangan berkumpul ramai-ramai. Nah, nanti mungkin kalau waktu kita punya bakti, kalaupun nanti PSBB sudah dicabut, boleh beribadah seperti biasa lagi, tatap muka, mungkin kita akan atur jaraknya lebih longgar. Ya, kemudian protokoler, masuk cuci tangan, ya, pokoknya bersih-bersih.
Kalau yang kurang sehat, dok, tidak usah ikut puja bakti. Oh, jangan pura-pura tidak sehat supaya dia ikut puja bakti terus. Kan ada yang akalin. Ya, terutama kalau murid-murid sekolah kan begitu. Kalau orang-orang tua enggak lah, mereka akan betul-betul mau puja bakti. Ya, berdamailah atau terserahlah. Nah, itu karena sudah saking jenuhnya, ya saking bosannya, saking emosinya, para tim medis sudah mengatakan berdamailah atau terserahlah. Kalau terserahlah ini berarti kan ada yang bilang terserahlah, mereka tidak peduli lagi. Ya, mereka juga harus kumpul dengan keluarganya. Kalau Anda melanggar, dia juga melanggar. Dia sebagai tim medis tidak mau merawat lagi. Dia pulang ke rumahnya, dia kumpul dengan anak istrinya, menjaga anak istrinya, peduli kita. Nah, kalau ini sudah terjadi, pernah tidak kita bayangkan? Ya, bisa tidak kita nyuntik diri sendiri, masang oksigen sendiri, ngatur dosis obat sendiri, tidak bisa kan? Nah, jadi inilah yang dibilang terserahlah. Kalau kita masih bandel juga, tidak mau patuh juga, ya terserahlah. Ya, banyak anjuran-anjuran yang disampaikan, tetapi kita peduli saja. Ya, kita katakan peduli, saya tidak peduli, tetapi ternyata itu juga berefek bagi orang lain. Nah, hendaknya ini sama-sama kita renungkan, terutama kepada kita semua umat Buddha, ya sampai ini kita bersyukur sampai hari ini, ya kita semua sama aman-aman saja, sehat-sehat saja, dan kita harapkan yang lain itu juga demikian. Yang sakit segera memperoleh kesembuhan, yang masih sehat jangan sampai terpapar COVID-19, ya. Dan yang masih sehat, marilah sama-sama kita peduli, menjaga diri kita, melindungi diri kita, yang berarti juga menjaga dan melindungi orang lain. Ya, kepatuhan kita diperlukan, kedisiplinan kita diperlukan. Kapan kita harus pakai masker, cuci tangan, pakai sabun dan air mengalir atau hand sanitizer, jaga kesehatan, berolahraga, pola makan yang sehat, jangan berkumpul ramai-ramai walaupun tidak ada Satpol PP-nya. Ya, tidak ada Satpol PP yang awas, tetapi ini adalah untuk kepentingan diri kita sendiri dan kepentingan orang lain. Patuhi social distancing. Jangan kumpul ramai-ramai. Kalau sudah lebih dari 3 kumpul ramai-ramai, kita menjauh saja. Dan kemudian physical distancing, jaga jarak, selalu jaga jarak. Orang bilang semeter, kalau saya enggak, saya 2 meter. Karena saya mau lebih aman. Ya, apalagi kan usia emas, kalau orang Malaysia, orang Singapura bilang usia emas. Saya ini sudah usia emas nih. Ya, usia emas ini lebih rawan tertular COVID-19 dan susah sembuhnya kalau sudah kena. Ya, jadi itu usia emas. Jadi 60 ke atas sudah usia emas. Katanya nanti akan ada peraturan. Ya, kalaupun mall dibuka, supermarket dibuka, orang yang berumur lebih dari 45 tahun tidak boleh ke mall lagi. Jadi saya termasuk tidak boleh ke mall. Tidak apa-apa, saya tidak sedih. Tapi tetap boleh ke wihara. Kalau tidak boleh ke wihara baru saya sedih. Ya, umur 60 tahun ke atas tidak boleh ke wihara, sedih saya. Tapi kalau tidak ke mall tidak apa-apa, saya juga jarang ke mall. Ya, tidak boleh ke wihara baru sedih. Ya, tapi tidak lah, wihara semua umur boleh. Yang penting wihara kita akan siap, seperti sekolah. Saya sekarang sudah mulai untuk sekolah Manjusri. Kita sudah mulai atur protokolernya bagaimana supaya murid aman, selamat, guru aman, selamat, orang tua murid aman, selamat, pegawai-pegawai semua aman, selamat. Di wihara juga begitu. Nanti kalau suatu saat nanti boleh beribadah lagi seperti semula, ramai, tidak ramai, kita yang hadir di wihara, para panditanya, ibu pandita, romo pandita, umatnya, aktivisnya, semuanya harus aman dan selamat. Nah, ini cara kita berdamai. Ya, kalau disuruh pilih, mau pilih mana, berdamai atau terserahlah? Nah, saya pilih berdamai saja. Jangan terserahlah. Kalau terserahlah ini, sekarang kita belum lihat dampaknya. Kalau betul-betul nanti
ya, para tim medis, dokter, perawat suruh angkat tangan, terserahlah. Nah, di sini gawat. Ya, jadi ada yang bayangkan nanti mayat bergelimpangan, itu bisa saja terjadi. Tidak ada yang peduli. Banyak yang sakit, tidak ada yang mengobati. Ya, tidak ada dokter, tidak mau, perawat tidak mau, siapa suruh? Sudah diingatkan dulu, tidak mau juga, bandel juga. Ya, ini dalam berapa hari ini saja kurvanya naik terus. Ya, nah ini perlu kepedulian kita bersama. Jadi kembali kita ya pada tema lokal Waisak kita, ya marilah kita tingkatkan kepatuhan. Mau dengarkan nasihat, mau dengarkan petunjuk, disiplin menjalankan peraturan, itu namanya patuh. Marilah kita tingkatkan kepatuhan dan kebajikan. Ya, dengan hidup berkesadaran, dengan sadar penuh, ya kita tingkatkan dan kemudian kita kembangkan cinta kasih, welas asih dan tekad bodhicitta kita. Nah, inilah cara kita umat Buddha menghadapi ya pandemi COVID ini. Ya, patuh, kemudian terus melakukan kebajikan bersama-sama, kita bergotong royong melakukan kebaikan. Nah, seperti kemarin ya, Posko Keluarga Budayana Indonesia Provinsi Sumatera Barat peduli dampak COVID membagikan masker di pasar. Berisiko. Maka saya tidak berani gegabah. Berapa kali ditunda-tunda? Karena belum siap. Ketika sudah siap betul, briefing. Ada bilang kok repot betul, ya memang harus repot kalau mau aman. Ya, kita kan mengerti, kita tidak takut tapi kita mengerti. Ya, kita seaman mungkin. Pakai masker, pakai penutup wajah, pakai sarung tangan, kita sediain sanitizer dan jangan berkumpul ramai-ramai. Kalau kasih saja. Tidak usah berkerumun ramai-ramai, tidak usah. Ya, kita pun yang bertugas juga harus jaga protokoler ini. Kalau ada teman kita sudah dekat-dekat, dengan sopan bilang aja, ayo, agak jauh. Tidak apa-apa, saya di kantor terima tamu, mendekat ke meja saya, bilang, maaf ya, tolong mundur sedikit. Pakai maaf kan, tidak saya bentak, ayo, maaf ya, tolong mundur sedikit, jauhkan kursinya. Kita ke dokter saja, dikasih garis kuning, garis merah, buang kursinya di sana, jaraknya 2 meter lebih dari sang dokter. Ya, tidak masalah. Nah, inilah namanya berdamai. Kita kemukakan dengan baik, orang yang terima pun jangan marah. Loh kok tidak boleh dekat-dekat? Ya kan tahu, kita harus berdamai dengan COVID-19. Ya, nah jadi kalau suruh pilih, berdamailah atau terserahlah, pilihlah berdamai. Mudah-mudahan dengan demikian, ya dengan upaya yang kita lakukan, ya mengikuti protokoler, kemudian keyakinan kita pada Buddha Dharma yang diajarkan oleh Buddha, yaitu dengan mempraktekkan ajaran Buddha, mempraktekkan hidup sadar penuh dalam kehidupan kita sehari-hari, meningkatkan cinta kasih, welas asih, kasih sayang, dan tekad bodhicitta. Semoga semuanya ini, ya, karma-karma yang kita perbuat ini akan menimbulkan satu akibat kita terjauhi dari paparan coronavirus disease 19 ini. Demikian saja, terima kasih. Semoga kita semua senantiasa berada dalam berkah dan lindungan Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para Bodhisattva Mahasatwa. Semoga kita semua senantiasa selamat, sehat, sejahtera, sukses, damai, harmonis, dan berbahagia, serta terjauhi dari paparan coronavirus disease 19. Terima kasih, selamat malam, semoga bermanfaat. Sabe sata agarahontu, sabe sata bawantu sukitata. Sadu. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya.